Ada yang kecil hanya diam, anak-anak kecil hanya melihat. Cuma sepertinya sorot matanya tidak menunjukkan sosok-sosok kehidupan. Entah apa yang dia pandang. Dia hanya terdiam, menatap sesuatu yang tidak jelas, dan yang lainnya melakukan seks-seks bebas. Sampailah situasi menjadi hening karena malam sudah semakin habis. Matahari sudah mulai muncul. Mungkin karena sangat lelahnya, akhirnya semua menjadi hening dan hanya sosok-sosok yang rebah di sekitar rumput-rumput, di bebatuan, maupun di tempat di mana mereka waktu itu duduk maupun bergerak. Dia akan tertidur semuanya. Luar biasa. Dan sepertinya hari-hari yang istimewa, bulan-bulan yang istimewa bagi mereka, mereka sudah laluin dengan sempurna. Akhirnya singkat cerita, kembalilah mereka ke dalam rumahnya masing-masing. Sepertinya tidak ada cerita-cerita lagi di sekitar kampung itu mengenai kejadian pada malam itu, seperti seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kehidupan berlangsung seperti pada biasanya. Yang mereka bertani, yang mereka berdagang. Tidak ada perbincangan lagi mengenai ritual-ritual yang sangat luar biasa yang pernah mereka lakukan. Sepertinya sudah tidak ada apa-apa. Entah itu memang dia tidak sadar, memang dia ada menyembunyikan sesuatu. Namun itu sangat susah untuk saya pikirkan. Nah, setelah itu ritual tersebut akhirnya Pak Yanto dan Ibu Kamisa ini permisi. Dia izin untuk pulang kembali ke rumahnya. Karena apa? Semua ritual yang dia lakukan, ikhtiar memang sudah selesai dan ujungnya di situ. Dan perbekalan uang juga sudah habis sama sekali. Namun atas kebaikan yang punya rumah dan penduduk yang lainnya, dia bergotong royong mengumpulkan uang untuk diberikan kepada Pak Yanto sebagai bekal pulang dan bekal untuk diperjalankan. Pak Yanto sungguh sangat berterima kasih. Sepertinya dalam hati dia, ini orang di sini sungguh akhlaknya luar biasa dan sangat mulia. Bahkan dalam pikiran dia, nantilah insya Allah kalau saya nanti kaya, saya berjaya, saya akan kembali ke sini dan saya akan membalas budi mereka. Itu ada yang terbesit dalam pikiran Pak Yanto. Akhirnya Pak Yanto pamit dengan meninggalkan rasa haru yang luar biasa atas kebaikan penduduk setempat. Dia diantar 2 buah motor penduduk setempat hingga ke jalan raya di daerah agak di mana kendaraan umum itu lalu lalang. Nah, sampai di situ Pak Yanto tidak ditinggal, tapi dia didampingi terus hingga mendapatkan kendaraan yang memang tujuannya menuju ke arah mungkin terminal lah. Ya, singkat cerita, sampailah Pak Yanto itu ke rumah yang sudah lama dia tinggalkan. Nah, Pak Yanto kemudian kembali berusaha dagang seperti sebelum dia merantau mencari ikhtiari untuk keinginan mempunyai anak. Dan alhamdulillah usaha Pak Yanto itu berhasil. Dari bulan ke bulan usahanya menjadi tumbuh. Bahkan di bulan ketiga
setelah ikhtiar yang terakhir, istrinya ada tanda-tanda kehamilan, di mana istrinya mengalami mual-mual. Kemudian yang kedua, menstruasi udah berhenti. Maka bergembiralah Pak Yanto dan istrinya itu. Dia coba memeriksakan istrinya kepada dokter setempat, dan dokter menyatakan bahwa ibu kami hamil, sangat sukaria. Bahkan istrinya sangat dimanja sekali oleh Pak Yanto itu. Apapun yang dia minta, Pak Yanto berusaha memenuhinya, walaupun di luar kemampuan dia sampai berutang. Itulah keistimewaan Pak Yanto. Sudah terbayang 12 tahun dia tidak mempunyai anak. Berjalannya waktu, maka muncullah seorang anak itu dari rahim Bu Kamisa, seorang anak perempuan, sangat lucu. Sukaria Pak Yanto dengan Ibu Kamisa itu menerima kehadiran anaknya di bumi ini. Maka hiduplah semangat Pak Yanto dan istrinya untuk berusaha mencari uang dengan bekerja dan bekerja. Sampailah Pak Yanto itu mempunyai kekayaan yang berlimpah. Putranya semakin besar. Menjelang usia anaknya 5 tahun, yang anehnya Ibu Kamisa hamil kembali. Lengkaplah ini, betapa gembiranya suami istri ini. Dan muncullah anak yang kedua, seorang anak laki-laki. Betapa bahagianya Pak Yanto, karena bagaimanapun anak laki-laki adalah penerus dirinya, penerus keturunannya. Sangat bersukaria. Kembali kekayaan Pak Yanto semakin berlimpah. Apapun yang dilakukan Pak Yanto, usahanya selalu berhasil. Anak semakin besar. Maka anak yang pertama mereka namakan perempuan ya, namanya Sopiah. Dan anak yang kedua mereka namai Supardi. Lengkap sudah bagi kehidupan rumah tangga Pak Yanto. Dia punya sepasang anak, perempuan dan laki-laki. Akhirnya waktu yang mereka sudah persiapkan datang. Pak Yanto menyiapkan suatu mobil khusus lah bagi dirinya. Mobil yang cukup mewah, yaitu yang akan ditumpangi dengan Pak Yanto istri dan kedua anaknya. Dan satu lagi, Pak Yanto membawa satu buah mobil truk yang dia punyai. Bahkan di dalam truk itu dia siapkan semua kebutuhan untuk ya semacam nadar waktu itulah. Dia akan berbalas budi kepada masyarakat di mana pernah Pak Yanto itu berikhtiar, dan hasilnya sampai sekarang semua sudah terpenuhi semua. Singkat cerita, sampailah Pak Yanto itu ke suatu desa yang pernah mereka kunjungi. Nah, jelas Pak Yanto dengan istrinya itu sudah merencanakan kembali. Dia datang kebetulan menuju bulan-bulan yang sangat istimewa bagi penduduk setempat, yaitu di bulan Suro. Dan kebetulan harinya bertemulah di hari malam Jumat Kliwon. Itu yang mereka tuju, dan kebetulan ada di tahun-tahun di mana mereka akan berkunjung. Namun yang jadi permasalahan bagi suami istri ini, bagaimana caranya supaya kedua anak saya ini tidak tahu, karena sungguh sangat istilahnya sih sangat tidak etis kalau dilihat oleh anak-anak mereka.
yang masih kecil lah, otaknya belum tercuci oleh bentuk-bentuk yang negatif. Apalagi Pak Yanto membawa seseorang, yaitu supir dan keneknya, untuk mengendarai truknya mereka, dan itu harus dia sembunyikan ritual-ritualnya. Karena apa? Pak Yanto takut bahwa karyawannya itu, supirnya itu akan, istilahnya sih, akan berbicara kepada orang-orang untuk meyakinkan bahwa supirnya akan mengikuti dia dalam ritual itu. Ada keraguan dalam diri Pak Yanto, takut supirnya tidak mau. Nah, disitulah maka diputuskanlah nanti di malam-malam Jumat Kliwon dan 1 Suro ini, supir dan keneknya itu dia harus keluar dari tempat tersebut sekalian membawa anaknya. Kebetulan anak Pak Yanto yang paling besar itu, Sophia, itu usianya 6 tahun. Dan adiknya Supardi sekitar 3 tahun. Jadi ada selisih 3 tahun. Nah, itu cukup kalau dia diajak oleh supir maupun keneknya jalan-jalan lah. Intinya apa? Dia inapkan di salah satu hotel di sekitar kota di mana berdekatan dengan desa yang mereka akan ritual. Sudah diputuskan hal itu, maka sebelum istilahnya sebelum dia memasukin desa tersebut, dia melewatin suatu kota yang memang cukup ramai di Jawa Tengah. Nah, Pak Yanto kemudian memesan tiket kamar hotel tersebut. Kemudian dia menuju desa yang dituju. Sampailah dia di mana ada tanda-tanda suatu pedesaan yang pernah dia singgah. Sungguh tidak aneh bagi Pak Yanto dan istrinya. Karena apa? Desa tersebut tidak ada perubahan sama sekali. Sepertinya dulu dia ke situ 6 tahun dia tinggalkan, masih seperti itu. Baik jalannya, posisi rumahnya, dan semua kondisi-kondisi letak maupun bangunan macam apapun yang ada di situ persis seperti itu lagi. Jadi mudah Pak Yanto untuk mengenalnya. Yang pertama singgah Pak Yanto itu di mana Pak Yanto awal mula bertemu satu rumah yang menolong dia. Maka mampirlah Pak Yanto ke situ dengan mengendarai sebuah mobil mewahnya. Pak Yanto berhenti di depan rumah mereka. Demikian juga mobil truk yang dia bawa. Beberapa orang melihat sangat aneh karena belum terjadi ada seseorang singgah di kampung mereka dengan mobil mewah, bahkan dikawal oleh sebuah truk yang penuh dengan muatan. Mereka semua merasa bingung, penduduk tersebut, ini ada apa? Namun tidak berserang lama, keluarlah tuan rumah karena mendengar suara mobil. Betapa terharunya Pak Yanto dan Kamisa. Kemudian dia keluar dari mobil. Mereka saling berdekapan. Mereka menangis satu sama lain. Bahkan saking harunya, sang supir yang menyupir kendaraan truk yang membawa muatan juga ikut menangis. Luar biasa ini. Nah, disitulah akhirnya Pak Yanto memberikan informasi, menyatakan bahwa apa yang dia bawa ini semata-mata buat warga sini. Silahkan bagaimana caranya untuk membaginya. Maka kembalilah tuan rumah itu menghubungin ketua kampungnya, yaitu juga sebagai
ketua spiritual, ketua sakte juga. Besok harinya barang-barang tersebut dibagikan kepada seluruh masyarakat waktu itu. Sungguh sangat bergembira sekali. Nah, 2 hari kemudian akan diadakan lagi suatu perayaan seperti 6 tahun yang lalu Pak Yanto dan istrinya lakukan, yaitu acara ritual pemujaan setan. Lokasinya sama seperti dulu, namun kali ini berbeda. Pak Yanto bukan lagi berdua dengan istrinya. Mereka sudah menjadi 4 karena ada 2 buah hati yang turun di dunia ini. Dan ditambah lagi 1 supir dan 1 kenek yang membawa mobil truk. Setelah sang supir dan truk itu diberikan informasi oleh Pak Yanto agar dia pergi keluar dari kampung tersebut dengan membawa anaknya, dan dia menginap di hotel yang pernah dia pesan. Singkat cerita, hari yang sudah dilaluinya sampai juga kembali dilakukan ritual-ritual seperti dulu. Pak Yanto dan istrinya yang sudah dianggap kaya raya sekarang sama derajatnya dengan penduduk-penduduk di desa tersebut. Semua sama. Pakaian dia berusaha untuk menyamakan dengan posisi, sepatu dicopot, semuanya berjalan kaki dengan telanjang. Bahkan kembali lagi dia membawa sajian seekor ayam. Singkat cerita, Pak Yanto dan istrinya pamit karena sesuatunya sudah selesai. Dia berjanji akan datang kembali ke kampung tersebut dengan membawa hadiah-hadiah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Namun ada sebersik dalam pikiran Pak Yanto itu, kok penduduk di sini tidak ada yang kaya ya? Padahal permintaan banyak. Berbeda dengan saya. Saya semua permintaan kok dikabul. Bahkan penduduk di sini kok biasa-biasa saja, pikir dia. Padahal dalam permintaannya hampir sama dengan saya. Bahkan yang lebih aneh lagi, ketua saktenya, ketua kampung di situ yang sebagai pemimpin ritual, ya sederhana sekali. Bahkan disebut kaya jauh. Namun sepertinya dia senang-senang saja. Mungkin hanya cukup, pikir ya Pak Yanto. Itulah mungkin selok orang Jawa. Yang penting bisa makan. Akhirnya singkat cerita Pak Yanto kembali ke Jawa Barat. Sophia menjelang usia 18 tahun. Menjadi gadis yang sangat cantik. Tubuhnya elok. Bahkan dia kaya. Luar biasa. Banyak laki-laki yang ingin melamar. Bahkan dari beberapa orang-orang terpengaruh. Jadi anak-anak orang terpengaruh itu berusaha mendekatinya. Namun sepertinya Sophia hanya dingin-dingin saja, entah kenapa. Menjelang usia 18 tahun sudah akan menyelesaikan sekolah SMA-nya. Secara mendadak Pak Yanto terserang penyakit jantung. Akhirnya dimasukinlah dia ke salah satu rumah sakit dan dia mendapatkan perawatan di ICU. Namun sungguh sangat tragis. Baru sekitar dia 3 jam lah dia di ICU. Nyawanya tidak tertolong. Semua berduka. Istrinya Ibu Kamisa, anaknya yaitu Sophia dan Supardi sangat kehilangan. Namun bagaimanapun inilah
takdir Tuhan. Baru 6 bulan berjalan, di mana kematian Pak Yanto, istrinya tiba-tiba jatuh sakit juga. Hanya dia beberapa hari di rumah sakit. Akhirnya Kamisa menghembuskan napas juga. Menjadi sesuatu yang sangat di luar perkiraan oleh kedua anaknya. Bagaimana belum juga genap 1 tahun, baru setengah tahun dia sudah kehilangan 2 orang tuanya. Nah, karena kehilangan 2 orang tuanya, usaha yang tadinya dikelola dengan baik perlahan-lahan mulai runtuh. Akhirnya Sophia mau tidak mau, dia turun tangan untuk menyelamatkan usaha kedua orang tuanya. Demikian juga Supardi. Di usia yang beda 3 tahun dengan Sophia, 15 tahun dia ikut membantu, walaupun itu sepulang sekolah. Namun yang menjadi keanehan bagi Sophia, di mana pada saat hari-hari tertentu, biasanya di malam Jumat, sepertinya ibu bapaknya itu ada di kamarnya. Hingga itu membuat Sophia sangat bingung. Apakah ini hanya pandangan dia, ataukah memang sesuatu yang lain? Bahkan kamar tersebut tidak pernah dibuka, karena yaitu Sophia selalu melihat di mana dia membuka pintu di malam-malam Jumat Kliwon, seperti ibu bapaknya sedang ada di kamar tersebut. Kadang sedang tiduran, kadang sedang duduk sambil menyisir rambut di kaca. Ini ada apa? Dari awalnya ragu, penasaran, muncul ketakutan dalam diri Sophia. Maka didatangkanlah seorang kiai yang memang sangat dikenal oleh Sophia ini, yaitu seorang guru agama di mana dia sekolah. Karena Sophia ini sangat dekat sekali dengan guru agama tersebut. Jadi alhamdulillah guru agama itu dia juga seorang kiai, bahkan dia di kampungnya seorang guru ngaji, bahkan dia sering memimpin acara-acara kematian maupun lain-lain lah, seperti tahlilan dan doa-doa khusus di kampungnya. Sebut saja namanya Saripudin. Pak Saripudin ini usianya sekitar 45 tahun. Dia cukup matang dan agamanya cukup luas pemahamannya. Bahkan dia juga seorang spiritual. Akhirnya Pak Saripudin datang ke rumahnya. Kemudian dia masuk ke rumah kedua orang tuanya yang seperti dikeluhkan oleh kedua anaknya. Nah, Pak Saripudin mengaji di situ, berdoa selang 2 jam. Sepertinya Pak Saripudin itu terlempar ke sana kemari tubuhnya, seperti ada yang menarik, mendorong, bahkan keluar dari kamar tersebut seperti ada yang melempar, hingga Pak Saripudin hampir pingsan. Beberapa luka di tangannya karena benturan. Akhirnya Pak Saripudin berkata kepada Sophia dan adiknya, "Dek, Bapak gak sanggup. Tahu sendiri, entah apa nih. Bapak gak kuat rasanya. Mungkin carilah yang lain." Setelah 3 hari ritual Pak Saripudin itu menyerah, Sophia mendengar bahwa Pak Saripudin, bekas gurunya pada saat di SMA,
meninggal dunia. Entah apa penyebabnya. Kok waktu kesini sehat-sehat saja katanya. Itulah yang dia dengar. Akhirnya Sophia dia mencari seseorang lagi untuk menanganin. Bahkan mungkin ini lebih sepuh. Sepertinya dia kepala pondok pesantren. Datanglah dia ke tempat itu berikut para santri-santrinya. Dan jelas karena memang kekayaan warisan ibunya masih ya cukup lumayan, walaupun beberapa usahanya memang sudah menurun. Masih ada sisa-sisanya. Kembali situasi menjadi hiruk pikuk. Sepertinya seperti Pak Saripudin lagi. Dia terlempar ke sana, ke sini. Beberapa santri juga demikian. Itu menjadi suatu perbincangan. Akhirnya kembali orang yang kedua dia panggil, dia menyerah. Karena memang situasi tidak berubah. Akhirnya sudahlah, pikir Sophia, mungkin sebaiknya saya abaikan sajalah. Anggap saja ini halusinasi, pikir Sophia. 6 bulan setelah ritual dari orang-orang yang dipanggil sudah berjalan, Sophia sakit. Akhirnya dia mengembuskan napas juga. Entah kenapa. Nah, disinilah adiknya Supardi, sangat yang waktu semasa di SMP maupun semenjak awal dia seorang anak yang kritis. Dia menjadi suatu tanda besar, tanda tanya besar bagi Supardi ini. Dia ditinggalkan kedua orang tuanya, kakaknya, dengan kematian-kematian yang sangat misterius. Bahkan Supardi pernah berbicara kepada temannya, jangan-jangan nanti selanjutnya saya. Nah, dari situlah akhirnya Supardi mencari tahu apa sih yang sebenarnya dilakukan oleh kedua orang tua saya ini. Dengan mengajak temannya Supardi yang waktu itu usianya sekitar 19 tahun, yang sudah lama ditinggalkan kedua orang tuanya dan kakaknya. Akhirnya dia mencari tahu. Maka datanglah Supardi itu secara istilahnya sih secara tidak sengaja, seolah-olah tidak sengaja kesasar ke desa yang sebetulnya dia pernah ke situ. Akhirnya bersama temannya yang memang yang teman dari SD, SMP sampai SMA, yang dimana semua biaya-biaya sekolah itu Supardi lah yang menanggungnya, karena dia temannya itu anak yang tidak mampu. Karena itulah mereka menjadi persahabatan yang tidak bisa terpecahkan. Sebut saja namanya Amir. Jadi Amir selalu mengikuti dimanapun Supardi ada. Hingga mereka datanglah ke desa tersebut mengendarai sepeda motor. Dia dengan berasalkan sebagai seorang sales, dengan membawa beberapa dagangan, menawarkan sambil mencari tahu. Sampailah di mana dia datang kepada satu rumah, di mana rumah itu pernah disinggahi oleh kedua orang tuanya. Kemudian dia menghampiri pintu, kemudian mengutuk pintu itu. Assalamualaikum. Tidak berapa lama ada jawaban dari tuan rumah, Waalaikumsalam. Akhirnya dia dipersilahkan masuk, sungguh sangat ramah. Akhirnya dia menawarkan barang, namun dengan halus tuan rumah menolak karena memang dia tidak butuh barang tersebut. Bahkan dia menawarkan untuk minum, untuk istirahat sejenak. Akhirnya dengan suka hati Supardi ini menerima. Nah, dari situlah dengan kepandaian Supardi, akhirnya dia mengorek.
mengorek sesuatu yang tersembunyi, seolah-olah dia orang yang sudah putus asa, butuh sesuatu yang akan dicapai dan lain sebagainya. Nah, disitulah baru tuan rumah memberitahu, menawarkan agar dapat bergabung dengan dirinya. Nah, inilah momen-momen yang ditunggu. Namun ada ketakutan bagi Supardi dan Amir. Karena apa? Dia takut akan menjadi sangat rumit untuk keluar ke dalam lingkungan sakti tersebut. Namun apa mau dikata, akhirnya dia menyetujui dan terjadi lagi hal-hal yang pernah dilakukan kedua orang tuanya. Namun dalam diri Pardi, dia sudah menguatkan keimanannya, semangatnya agar tidak masuk ke dalam ritual-ritual ataupun syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dia hanya mau melihat apa sih. Sang pemilik rumah bahkan menceritakan, dulu ada seorang yang dari Jawa Barat juga sama seperti kamu datang ke sini dan berhasil. Padahal dia tidak tahu bahwa Supardi itu anak dari orang yang pernah singgah di situ. Karena pada saat datang dengan kedua orang tuanya, Pardi itu masih kecil. Nah, disitulah baru Pardi tahu ada sesuatu yang sangat di luar nalar manusia. Jadi di mana dilakukan ritual-ritual seperti dulu, Pardi hanya berpura-pura. Dia dalam kondisi-kondisi yang hiruk pikuk, semua orang hilang kesadaran. Pardi perlahan-lahan ke belakang dengan Amir, dan dia menjauh, hanya menyaksikan saja, dan semua orang tidak peduli. Sampai terakhirlah acara spiritual itu. Keesokan harinya Pardi masih menginap di situ. Sungguh sangat baik tuan rumahnya, betul. Bahkan dia jalan-jalan dari kampung, jalan-jalan kampung dia susurin, barangkali ada sesuatu yang lain. Nah, disitulah dia bertemu dengan sosok pemuda sebayanya, namanya Sanusi. Dia adalah pemuda di situ. Ya, dia jalan-jalan, kemudian pergi ke kota, macam akhirnya terjadilah persahabatan dengan penduduk di situ. Nah, disitulah baru Pardi mengorek sesuatu. Nah, menjadi suatu ketakutan di mana pemuda asal desa tersebut berkata bahwa ada seseorang yang dari Jawa Barat dulu pernah ritual di sini dan dia berhasil. Sebetulnya itu ada batasnya, karena di sini ada aturan, ada batasan dalam kekayaan, ada batasan dalam usia. Nah, disitulah baru mengetahui yang memang tidak semua orang mengetahui, hanya kalangan orang-orang di desa tersebut. Makanya kenapa orang di desa tersebut tidak kaya, tidak berdoa untuk sesuatu yang berlebih, hanya cukup, dia akan terkena hukum suatu perjanjian. Pardi mendengar seperti itu, dia bergetar badannya, sampai-sampai Amir itu memegang tangan dia supaya jangan terlalu terlihat bahwa Pardi ini panik karena akan ketahuan rahasianya. Nah, demikian pemuda itu berbicara banyak sekali apa yang mau dikorek oleh Pardi. Dan apa yang dikatakan pemuda itu sepertinya mendekatin perjalanan hidup dari keluarganya, di mana pada saat anak pertama itu usia 20 tahun, nanti
itulah perjanjiannya, di mana dia nanti minta keturunan, namun dibatasin usianya sampai 20 tahun, dan dia akan diambil jiwanya, dan jiwanya itu menjadi pengikut sakte di kampung ini. Jadi bukan selesai, bukan meninggal seperti orang-orang yang tidak akan turun lagi ke bumi, tapi dia harus ikut menjadi suatu komunitas, nanti datang pada saat sesuatunya dibutuhkan, menjadi pengikut. Dan ternyata kakaknya di usia 20 tahun sudah meninggal. Nah, mengenai kekayaan, kata pemuda tersebut, kekayaan itu akan dibatasi selama 15 tahun. Di mana 15 tahun itu, kekayaan itu yang dia nikmatin terus berjalan, maka satu-satunya yang diambil adalah nyawa orang-orang yang melakukan perjanjian itu, yaitu ibu bapaknya dia. Kecuali sebelum 15 tahun kekayaan itu habis. Nah, ternyata setelah 15 tahun dia berusaha, ternyata kekayaannya melimpah, maka tidak ada kata lain, itu diambil. Itu sama juga dengan prediksi, dengan kejadian yang dialami ibu bapaknya. Ternyata betul, setelah 15 tahun ibu bapaknya secara beruntun dia meninggal dunia. Bahkan ustadz yang minta ditolong oleh kakaknya juga meninggal dunia. Maka timbullah rasa gentar pada diri Pardi. Karena apa? Usia Pardi sudah mendekatin untuk istilahnya sih, untuk perjanjian yang akan diambil nyawanya. Sekarang usia Pardi berapa? 20 tahun. Mungkin hanya tinggal menunggu bulan. Maka dengan sangat pucat sekali Pardi, sepertinya badan itu bergetaran. Akhirnya dia berkata pada si Amir, "Amir, segeralah kita pulang sebelum semuanya terlambat. Kamu tahu kan tadi pembicaraan anak pemuda tadi? Bukan tanpa alasan, Mir. Lihat apa yang dikatakan dia, semuanya benar. Kakak saya meninggal dengan kontrak 20 tahun. Ibu saya meninggal bapak saya 15 tahun dari kekayaannya. Nah, sekarang saya sudah mencapai 20 tahun. Nah, saya tidak mau mati konyol. Tidak mau mati konyol. Jadi dengan segera Supardi dan Amir mohon pamit kepada tuan rumah. Alhamdulillah diizinkan, bahkan saya itu diberikan bekal. Karena untuk menghilangkan kecurigaan oleh Supardi diterima. Karena bekal segitu kalau Supardi mau itu belum seberapa. Walaupun sisa kekayaan orang tuanya itu sudah sebagian habis, masih cukuplah untuk dia hidup. Akhirnya dia pamit, dia segera pulang ke Jawa Barat. Singkat cerita, sampailah Pardi ke rumahnya. Nah, Pardi kebetulan mempunyai teman di samping Amir ini, teman yang memang sebetulnya sih tidak terlalu akrab seperti Amir, namun seringlah dia berjalan bersama, berdialog, namun tidak sedekat Amir. Itu namanya Ulil. Nah, kebetulan si Ulil ini mempunyai seorang ayah. Nah, ayahnya Ulil itu teman saya. Nah, dari situlah
sabab musabab Supardi mengenal saya. Akhirnya karena Supardi curhat kepada Ulil minta pertolongan dan kepada Amir, Ulil menyampaikan kepada bapaknya, akhirnya bapaknya nyampailah kepada saya. Akhirnya disitulah saya mengenal Pardi. Demikianlah Pardi bercerita panjang lebar dari awal sampai akhir seperti cerita saya yang sebelumnya. Di mana kondisi Pardi ini dalam saat kondisi genting. Memang setelah saya mendengar cerita Pardi yang sungguh sangat tragis seperti ini dalam sinetron ya, namun itulah kenyataannya. Jadi saya sendiri sebetulnya merasa ada suatu keraguan, mampukah saya untuk menangani hal-hal seperti itu. Namun kembali, kalau orang itu mau tobat, dia membutuhkan pertolongan yang sangat luar biasa dalam kondisi-kondisi yang genting, maka wajib kita tolong. Namun semampu yang kita tolong. Akhirnya coba saya diskusi dengan teman-teman saya yang sesama orang-orang spiritual. Maka diputuskanlah agar Pardi itu suka nggak suka, demi keselamatan nyawanya dan demi juga kelangsungan usahanya, yang utamanya terhindar dari penyimpangan akidah pada Dede Supardi, maka saya anjurkan agar Supardi ikut ke jemaah saya. Nah, disitulah akan dipandu, akan dibimbing oleh Allah langsung, bahkan oleh Rasul berikut keluarganya. Mudah-mudahan dengan syafaat itu satu-satunya yang bisa menyelamatkan diri Supardi, bukan saya. Saya hanya manusia biasa, tidak punya daya upaya, semata-mata karena Allah dengan perantara Rasul dan keluarganya. Itulah yang satu-satunya penyelamat kita, baik dunia maupun akhirat. Jadi suka tidak suka, demi keselamatan nyawa Pardi harus dia ikut jemaah. Karena apa? Memang sesuatunya, nyawa itu urusan Tuhan, namun ikhtiari itu menjadi suatu kewajiban. Maka saya sampaikan apa yang saya sampaikan kepada Pardi. Pardi menyetujuin, tapi dengan syarat, kata saya, kamu harus istiqomah, harus total. Insya Allah, Allah akan menjaga, Allah akan melindungi semua makhluknya. Toh Allah itu maha kuasa. Apapun serangannya, apapun kejahatannya, mau iblis ke, mau sakte pemuja setan, apapun, toh itu ciptaan Allah. Ciptaan Allah berarti semua tunduk kepada sang penguasa. Akhirnya Pardi, bahkan Ulil dan Amir ikut serta. Jadi ketiganya ikutlah ke jemaah tawasul saya. Akhirnya dia rajin. Jelas sesuatu tawasul spiritual itu harus dengan pemahaman yang jelas. Doa apapun tanpa pemahaman itu tidak ada artinya. Itu nanti jadi semacam mantra. Jadi doa itu harus dipahami teksnya, artinya apa. Nah, itulah baru menjadi suatu pemahaman, di mana pemahaman muncul kemudian menjadi ilmu. Ada amal, ada ilmu, ada amal, maka itu menjadilah suatu hikmah atau cahaya. Nah, cahaya itulah akan melindungi seluruh tubuh kita. Di mana cahaya tubuh dalam dada, karena keimanan, pemahaman terhadap
ayat-ayat atau ritual-ritual yang kita lakukan, paham, kemudian dipraktekkan, akan menjadi cahaya, hingga cahaya itu menebar dari dada ke seluruh tubuh dan melebar di sekitar tubuh kita, di mana kemudian ada hal-hal gaib seperti yang dari sakti itu dia melempar ke kita, cahaya itu akan melebar. Nah, itu hakikatnya di situ. Nah, bagaimana kemudian cahaya itu sampai kepada kita, masuk ke relung hati kita? Tidak ada lagi cahaya di atas cahaya, yaitulah cahaya yang disebut Nur Muhammad. Maka kebanyakan umat muslim mengucapkan sholawat, apapun ajarannya, apapun itu mazhabnya. Terbukti dalam sholat dia selalu diakhiri dengan membaca sholawat. Dan sayangnya sholawat-sholawat yang mereka lakukan, mereka baca, sebagian muslim itu artinya tidak paham. Nah, itulah yang menghambat terjadinya proses ilmu dan amal itu tidak jadi cahaya. Jadi kalau dia paham, maka apa yang dia lakukan itu menjadi cahaya dan bersemayam di dada. Demikian juga Pardi, dia paham, Amir juga paham, Ulil juga paham, hingga muncullah cahaya itu. Nah, itu menjadi suatu berkah. Bahkan dalam suatu hadis disebutkan, barang siapa bersolawat kepadaku, akan aku balas 10 kebaikan. Lihat, kebaikan, termasuk kebaikan untuk penangkal hal yang jahat. Nah, maka rajinlah bertiga ini melakukan ritual, hampir dilakukan tiap minggu, tiap Jumat sekali. Kadang di satu rumah ke satu rumah. Alhamdulillah, beberapa tahun dia lalui. Bahkan saya secara pribadi, justru saya merasakan getaran-getaran kekuatan yang dari dunia setan, dunia negatif ini bertubi-tubi sekali menyerang Pardi, bahkan teman-temannya, bahkan imbasnya ke saya. Jelas sekali saya melihat pada suatu waktu di mana kita ritual bersama dengan ketiga pemuda ini, bukan lagi setan maupun iblis yang datang, bahkan hampir orang-orang yang sudah mati, seperti ibunya Pardi, bapaknya Pardi, kakaknya, bahkan entah orang-orang menyerang. Sepertinya apa sih ya, seperti manusia, tapi mereka sudah pada meninggal. Luar biasa. Dan alhamdulillah, sampai Pardi itu mencapai usia 25 tahun. Nah, itulah dimana Pardi sudah menentukan takdirnya sendiri untuk memahami suatu pemahaman ajaran, untuk ikhtiari keselamatan, yaitu harus berjuang, istiqomah. Alhamdulillah, sampai saat ini dia masih sehat walafiat. Demikianlah cerita dari kami yang saya dapatkan di tahun 2002. Alhamdulillah masih teringat. Mungkin hanya sedikit-sedikit yang terlewatkan. Mudah-mudahan cerita ini akan membawakan suatu berkah bagi kita semua, di mana ritual-ritual yang menyalahi aturan-aturan ajaran, aturan sosial, adab-adab kemanusiaan, hindarilah, karena dampaknya demikian parah sekali. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan cerita ini membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.